Jadi prioritas utama gue adalah di mana gue ngerasa rumah tangga gue harmonis, harusnya berkat juga pasti ngalir. Iya. Ya gitu, di situ prinsipnya dulu yang akhirnya gue ngerasa bagaimana cara keluarga ini harmonis. Keluarga ini harmonis adalah kepala keluarga dalam dan luar rumah. Itu adalah Devi. Kita juga harus terbuka ke tim bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita juga pasti ada blind spot yang mungkin lu yang bisa lihat dari kita gitu. Jadi apapun kesalahpahaman yang terjadi di antara kita, itu pasti ada salahnya gue juga. Menurut gue gini, urusan rumah tangga itu urusan memenangkan satu hati, tapi leadership itu memimpin banyak hati. Jadi bagaimana bisa memenangkan satu hati di rumah, itu yang jadi PR gitu kan, jadi PR. Welcome to Leader Lounge Amazing Team. Grow as leader, serve with purpose. Win as one. Di bulan Februari biasanya kita bahas Valentine ya, karena bulannya kasih sayang. Jadi podcast ini buat teman-teman yang punya pasangan gitu ya. Kalau yang belum punya pasangan, cepetan cari pasangan gitu ya. Pasti bakal dapat sesuatu dari podcast hari ini karena apa sih kaitannya Valentine sama leadership? Kalau buat gue hubungan di rumah atau pasangan itu sangat mempengaruhi gimana kita membangun hubungan dengan orang lain, khususnya bangun tim di industri ini gitu. Karena ini konteksnya kan di bisnis asuransi. Jadi kebetulan hari ini gue kedatangan narasumber yang luar biasa, couple panutan banyak orang gitu. Terus gue banyak belajar dari mereka, gimana mereka itu kompak satu sama lain gitu ya. Suami istri juga saling support dan lain sebagainya. Tentu hari ini mereka udah dianugerahi banyak tim ya, yang isinya couple-couple yang hidupnya berbuah gitu. Jadi paling tanpa lama-lama lagi, gue sangat tersanjung kedatangan tamu luar biasa. Boleh kasih plus ya? Siapa lagi yang nggak kenal Ko Devi sama Civindi gitu. Cuman gue kan kenal kalian, tahu kalian tuh dari 2016 lah. 10 tahun. Iya, bener ya, 10 tahun ya, wow. Gua sedikit banyak juga udah tahu cerita kalian, tapi kan ada banyak teman-teman kita kan yang nggak tahu nih kisah cinta kalian awalnya kayak gimana, awal kalian kenal. By the way, udah nikah berapa tahun? Ayo saya jawab. Nah, Biasanya itu, pertanyaan yang paling tepat untuk para lelaki. Iya, itu pertanyaan jebakan yang selalu harus gue pikirin dulu 5-10 menit. Coba lu tanya ChatGPT. Enggak dong. 15 tahun. Tahun ini tahun ke-15. Oh, wow. Yes, bener ya? Ya. Oke, Februari, kebetulan Februari. Kebetulan beberapa minggu lagi kita 15 tahun. 2 hari sebelum. Lu pacaran berapa lama berarti? Aduh, kalau ngomongin pacaran. Pacaran bener-bener sebelum mau menikah ya? Ini agak sulit nih, soalnya kita kan sebenarnya teman SMA nih kalau misalnya flashback ya. Yeah. Sebenarnya kita itu dari SMA udah pacaran. Oke. Ya, cuma ya zaman SMA kan anak muda yang dikit-dikit emosi, putus. Kayaknya ada kayak tiap bulan putus ya. Putus nyambung. Yeah. Jadi lu mau nanya berapa lama pacaran, habis SMA lulus, gua kan ke Belgia kan. Stay dulu di sana. Nah, itu tuh kita putus selama 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun Wow. setelah lulus SMA tuh kita putus. Jadi nggak ada kontak sama sekali, nggak ada kabar. Yeah. Sampai akhirnya kita pas gue balik ketemu lagi, itu kita balikan lagi pacaran kira-kira 3-4 tahun lah ya. 3 tahun ada 3 tahun. Pertanyaan gue, Ada setelah 3 lu 7 tahun, event apa yang mempertemukan kalian? Kenapa lu tiba-tiba ngechat dia atau lu tiba-tiba ngechat dia atau gimana? Ada event apa yang akhirnya lu ketemu lagi? Ada nggak? Pasti ada lah. Ada ya. dong. Pasti ada. Tapi Itu kan lu nggak pernah spill tuh. Nggak. belum. Event apa? Ini gue yang lagi buat mikir orang ketemu apakah lagi? harus kita spill di sini. Iya bener lagi ntar dulu ingetannya aduh ada Tapi ya. pasti ada satu event ada satu event pasti. yang Ya. mempertemukan kalian. Ya jadi sebenarnya gini, kalau kata orang kan reuni itu terjadi biasanya di pernikahan atau kedukaan. Oh. Nah kebetulan kalau kita yang mempertemukan tuh event kedukaan. Oh, oke. Jadi kedukaan dari orang tua salah satu temennya kita Iya. sekolah. Di sekolah. Awalnya gitu. Tapi lucunya adalah pada saat itu gue datang, tapi Devi tuh nggak datang sebenarnya. Jadi temannya kita yang orang tuanya meninggal ini mungkin cuma 3 orang ya alumni SMA itu yang datang. Terus kita ngumpul lah di luar kayak kasihannya mungkin yang lain tuh nggak tahu sebenarnya ada kedukaan ini, ada berita kedukaan. Yuk kita coba kontak satu-satu teman-teman kita. Nah salah satu yang terpikirkan adalah Devi karena Devi kebetulan salah satu
mantan teman dekat dari temannya Si kita temennya yang itu, oke. kedekatan ini. Terus gue bilang, tapi gue udah nggak tahu nih. Gue udah nggak kontak sama dia. Gue nggak tahu apakah dia masih stay di rumah yang sama. Nomor teleponnya juga, handphonenya gue nggak tahu sama sekali. Cuma somehow nggak tahu kenapa selama 7 tahun itu pisah, gue tuh masih ingat nomor telepon rumah. Ya, SMA kan dulu kan nomor telepon rumah kan. Jadi dan selalu harus menchat. Jadi somehow itu tuh kesimpan di memori. Karena lu punya memori sadar. teleponan sampai tengah malam. Itu dia. Terus masuk-masukin siapa yang pernah ngerasain zamannya SMA. Masih ada yang relate gak saya? Iya. Masih ada yang relate gak nomor telepon Gili rumah? relate gak? Gue masih relate. Masih kan? Masih Karena relate itu kan? zaman gue sekolah dulu masih begitu. Telepon dikunci tapi lu bela-belain pakai penggaris 8 gitu kan. Jadi ada momen itu yang bener-bener kayak nge-capture ingetan yang Nomor nyimpan nomor rumahnya telepon dia. rumah. Jadi gue bilang, yang gue ingat adalah nomor telepon rumah. Cuma gue nggak tahu dia masih tinggal di rumah itu apa enggak. Oke. Nah teman gue iseng telepon, ya udahlah coba telepon. Dia telepon, ternyata masih tinggal di rumah yang sama. Nah tapi intinya singkat cerita adalah dia lagi nggak di rumah saat itu, tapi yang ngangkat telepon adalah kakaknya. Kakaknya ngasih nomor telepon handphone. Dari situ. Cuma sebenarnya pada saat ditelepon itu sebenarnya gue tuh nggak mau ngomong sama dia karena gue tahu ada unfinished business nih gitu kita berdua. Jadi Tapi waktu lu putus tuh baik-baik kan? Sebenarnya nggak baik-baik. Sebenarnya dia nggak mau LDR lah intinya. Oh. Yeah. oke. Karena dia nggak mau LDR, terpaksa kita pisah. Terpaksa Oke, lah. Terpaksa. oke. Jadi masih ada urusan percintaan yang belum selesai. Vindi ya. Vindi Enak ke aja. gue. Iya. Tapi Gitu. menariknya setelah itu kan lu balikan. Pacaran berapa lama berarti? Ya 3 tahun lah ya. 3 tahun. Tiga tahun. Berarti total 3 pacaran boleh lah kita bilang berapa 4 tahun? tahun? 4 Ya, tahun. kalau dari SMA sih kita kelas 2 SMA ya. Ya, 2 SMA ya. Ya, 5 tahun. Dari mana lu tahu she's the one? Ada yang bisikin gue kayaknya. Ada suara gue. Iya. Enggak, dari mana lu yakin dia itu? Apa karena lu orang udah pacaran gitu lama? Karena tuh gue yakin teman-teman kan ada yang belum punya pasangan atau yang lagi punya pasangan kayak ini yakin gak sih nih pasangan gue orang tepat gue nikahin segala macem. Mungkin kalau dari gua sih feeling aja, feeling gini. Ini to be honest, pas zaman SMA akhirnya Vindi harus ke Belgia. Sebenarnya gue juga ngerasa gue belum udahan gitu loh. Jadi udahannya tuh kayak Nanggung. nggak yang kita lagi berantem, nggak yang ada orang ketiga dan lain-lain. Tapi di saat gue lagi masih sayang-sayangnya gitu kan. Cuman gue bilang sama Vindi, enggak nih, ini nggak akan works kalau kita LDR-nya mending Jakarta Bandung gitu. Ini nggak akan works gitu. Jadi menurut gue ya tadi ya ada unfinished business yang apa ya, yang belum selesai lah ya. Nah, along the way 7 tahun, gue juga nggak tahu Vindi udah balik ke Indo gitu loh. 7 tahun ya akhirnya kita ketemuan lagi. Gue berpikir gitu, maksudnya kayak apa ya feeling aja pas gue ketemu lagi tuh masih ada getaran masih ada getaran gitu loh. Feeling itu masih ada. Iya, nah jujur ya gue mikir kalau gue pacaran ya atau gue mungkin married bukan sama Vindi ya, justru gue lebih ngeri kali ya waktu itu gue mikir di saat gue udah married sama orang lain mungkin terus gue ngeliat Vindi masih ada unfinished business itu gue jadi ngeganjel gitu. Iya, jadi kayak gitu sih. Lebih ke feeling ya. Itu susah di-describe sih. Dan sekarang mereka menikah udah dikaruniai 3 orang anak yang lucu-lucu banget. Nanti ada fotonya ya. Orang boleh lihat ya di sini ya. Ting gitu. Tapi kalian sekarang bisnis bareng di Prudential gitu. Ya kan, yang awal ceritanya tuh Civindi dulu kan. Iya. Baru Kodevi. Iya, betul. Dan gue tahu bahwa di awal itu kendala dari kerja pasangan adalah menyamakan visi. Yes. Betul, setuju. Kodevi maunya apa, lu maunya apa. Gimana cara lu komunikasiin visi itu? Sampai akhirnya kan sekarang lu berdua full time. Ya. Mangkok nasi kalian dari sini doang dan gak ada industri apapun yang kalian jalanin. Gitu. Orang sekarang kan ngeliatnya enaknya aja, betul gak sih? Tapi pas awal kan orang gak tahu gitu. Dan beberapa teman-teman gak tahu juga awalnya tuh sampai gimana Kodevi menyeramkan kan. Hoax. Gimana lu orang nyamain visi itu? Ya sebenarnya gini, basically ini blessing in disguise lah ya. Maksudnya banyak orang beranggapan bahwa kerja pasangan itu hal yang sedikit banyak mustahil untuk dilakukan.
Cuma kalau menurut gue itu adalah satu berkat tersendiri kita berdua bisa kenal Prudential. Karena akhirnya walaupun gue duluan yang join, cuma gue ngerasa karena Prudential kita terpaksa, dipaksa untuk membicarakan mengenai visi. Goalsnya 5 tahun ke depan. Perasaan kayaknya sebelum jalanin Pro tuh kita tidak ada obrolan seperti itu ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ngebahas visi, nggak ngebahas Dan kita goal. mau ngomongin kerjaan lain pun, bisnis apapun kan nggak dibahas kayak Nggak gitu ya. ada. Itu tergantung orang aja. Betul. Jadi balik ke rumah adalah yang dilakukan rutinitas di rumah tangga apa gitu. Iya, Ngobrolin hal-hal yang ya sehari-hari aja gitu. Nggak ada ngomongin yang 5 tahun ke depan. Pengen apa? Ya gimana? ada nggak obrolan kayak pengen nggak anak kuliah di luar negeri? Pengen sih. Iya. Ya cuma ya lihat nanti lah ya gitu Iya, kan. Iya. Banyak kan obrolan normal yang terjadi di rumah tangga seperti itu gitu. Cuma pada saat gue sendiri join di Prudential, gue baru melihat ternyata ya hidup itu semua segala sesuatu perlu perencanaan gitu. Hidup yang baik terjadi di masa depan karena adanya perencanaan, tapi hidup yang dalam tanda kutip tidak sesuai rencana atau maksudnya gagal lah ya, itu karena memang kurangnya perencanaan juga. Setuju. Ya, that's why yang kayak gue mulai ngelihat oh hidup ini arahnya harus kemana. Nah itu yang gue bawa pulang ke rumah, yang akhirnya menciptakan konflik pertama kali terbesar terjadi di rumah tangga. Karena yang lu mau dan yang Ko Devi mau itu nggak sama atau gimana konflik itu? Sebenarnya kan yang lu mau itu kan hal yang baik loh. Betul. Lu pengen ini, pengen ini, dan gue yakin dia juga pasti pengen. Terus kenapa bisa muncul konflik? Sebenarnya bukan masalah nggak sama mungkin ya, tapi karena gue udah diperjelas. Sedangkan dia masih kayak apa sih gitu ya? Kenapa sih harus begitu? Iya gitu. Gitu nggak sih? Iya. Bener. Maksudnya masalah apa ya? Kebiasaan lah ya. Iya. Kebiasaan yang sebelumnya adalah dia Vindi kerja dengan usahanya, gue kerja sama dengan usaha gue gitu kan. Nggak ada ngobrolan. Nanti anak kita sekolah gimana? Nggak ada. Iya. Yang ada di pikiran gue adalah ya udah gue kerja untuk nafkahi anak istri. Ya go with the flow aja. Yang maksudnya go with the flow dalam arti yang penting gue bisa nge-provide makanan dia, bulanan dia. Anak gue mau sekolah ya udah besok tahun depan mau sekolah apa nih KB dulu deh ya udah gue provide gitu loh. Jadi di otak gue nggak ada pikiran untuk gimana 10 tahun lagi kita harus persiapkan apa aja pendidikan anak kita di kuliah di SMA itu nggak ada banget gitu. Jadi konfliknya adalah di saat Vindi udah dipertajam visinya, nah gue belum nih. Jadi konflik pertama kali adalah ketika dia ngomongin, bayangin ya anak ya udah pernah gue ceritain juga sih ya di beberapa ini kita. Si anak kita yang pertama si Cella baru umur berapa? 3-4 tahun? Ya 2000. Ya baru mau masuk nursery lah ya. Oke. Terus dia mulai nanyain gue, kamu udah bisa pikiran untuk persiapin dia kuliah nanti gak? Gimana? Pas nanti kalau misalkan dia ngomong dia mau kuliah di luar negeri, di situ yang kayak di otak normal gue pada saat itu ya, gue mikir masih normal kayak kejauhan bro. Ntar dulu deh nursery dulu deh. Abis nursery kan ada TK, abis TK ada SD, SMP, slow SMA. down. Tenang gitu dulu. Padahal mungkin dalam hati kecil gue ada benernya juga. Ada benernya juga gitu loh. Terus ya mungkin denial dalam hati gue kayak gue kayaknya belum bisa mempersiapkan duit ratusan atau miliaran itu deh. Mungkin itu denial gue juga kali ya buat ego jadi benteng kita pertahanan juga ya gue sebagai suami gitu kan. Nah disitulah konflik pecah pertama kali kayak bro lo kejauhan bro. Vindi mungkin ngeliat harus kita pikirin loh. Iya. Waktu itu pasti akan datang dengan cepat. Gitu. Dan waktu itu peran bagi sampai akhirnya kan lu mutusin buat itu kan nggak langsung pak, lu pelan-pelan banget itu. Yes. Ya kan lu mulai kayak aduh ya deh gue benernya Vindi bilang lu mulai pelan-pelan buka hati ikut acara Impact ya. Iya Impact. Amazing Camp lah ya. Amazing Camp. Mulai lu pelan-pelan ikut komunitas, so ngelihat bahwa ternyata komunitas kita tuh ngomongin hal yang benar gitu ya. Maksudnya tentang masa depan, how to prepare, lain lu mulai tersadarkan dan akhirnya lu mulai jalanin bareng-bareng dari 2015 ya. 15. Nah, ketika itu artinya kan udah full time ya, betul ya nih saat itu ya. Bagi peran kalian tuh gimana? Karena kan kerjaan kita tentu kan kalau di industri ini kan fleksibel banget ya. Maksudnya waktu lu yang ngatur, tapi kan kita punya anak yang harus kita urus juga, ya kan? Nah, lu bagi perannya dalam hal rumah sama kerjaan tuh gimana? Oke. Mungkin gini kalau misalnya dalam rumah ya
Sebenarnya basically gini, tujuannya dulu awal-awal gue pengen banget Devi tuh full time di Prudential. Kenapa? Karena gue pengen apa yang gue punya sama anak-anak dia juga punya hal itu sama anak-anak. Iya. Ya karena banyak yang terjadi di luar sana keluarga misalnya secara kedekatan emosi cuma terbangunnya sama ibunya aja. Sama bapaknya cuma terbangunnya atas dasar ya hak dan kewajiban aja. Karena bapak mikirnya yang penting nyiapin gitu kan. Nah jadi gue pengennya apa yang gue punya sama anak-anak atau seorang ibu punya sama anak-anak bapaknya juga punya. Artinya apa? Kalau misalnya ibunya dulu anak gue masih kecil ya, masih misalnya bayi. Kalau ibunya bisa mandiin anaknya, bapaknya juga harusnya bisa mandiin anaknya. Kedekatan emosional kan terjadi dalam hal-hal yang dilakukan sehari-hari. Yang mungkin bapak-bapak lain pengen punyai, tapi karena keterbatasan waktu dengan pekerjaan dan lain-lain, akhirnya mereka nggak bisa ngelakuin gitu. Kayak kalau misalnya ibunya bisa anterin anaknya sekolah, ya bapaknya juga harusnya bisa anterin anaknya sekolah gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga sih sebenarnya so far di luar dari tanggung jawab memakai standar memasak ya perempuan gitu kan. Ya beneran gentek laki-laki. Cuma kan peran dalam keluarga, didik dalam rumah, anak. didik anak segala macam ya kita di rumah sih cukup equal ya. Artinya ada hal-hal yang mungkin anak-anak gue lebih nyaman untuk ngomongin ke Devi secara sudut pandang laki-laki. Ada beberapa hal yang cuma bisa diomongin ke gue dan itu nggak masalah gitu. Ya selama mereka mendapatkan dua-duanya tangki, ibu bapaknya terisi dengan. Tapi kalau di perunya untuk bagi jobnya, misalnya kita ketemu sama klien atau apalagi nih kita lagi coaching sama tim. Lu bagi perannya gimana? Atau kayak every one of you, each one of you sebenarnya bisa lakukan itu semua masing-masing? At the end-nya sih menurut gue ya kita harus bisa bukan semuanya sih, at least bisa ngerti lah ya. Ya bisa ngerti untuk maintaining tim gue sama Vindi. Cuman untuk awal menurut gue gini, mungkin nyambung yang tadi ya, menurut gue sih visi pertama tuh penting banget ya. Visi pertama kenapa ya, kan mungkin gue udah sering cerita juga pas gue menolak untuk join ke Pru, akhirnya gue join ke Pru kan pasti ada yang gue cari dong. Nah menurut gue visi utama dari gue sama Vindi harus jelas dulu nih. Kalau udah jelas kenapa kita harus kerjain industri ini, bisnis ini di Prudential, baru menurut gue atur ekspektasi itu tuh mungkin akan sedikit lebih bisa kita atur lah ya, gitu loh. Jadi let's say gini, di 2015 akhirnya gue sama Vini memutuskan untuk jalanin pasangan bareng. Ya pasti nggak gampang ya, tapi balik lagi karena visinya kita udah sama untuk jalanin industri ini, ada yang kita tuju ya. Jadi untuk di awal harus tahu dulu nih, nanti untuk yang lead di awal siapa nih, untuk yang jadi leader. Menurut gue sih pengalaman harus diomongin dulu. Janjian lah ya. Iya, jadi ya ini jujur di kondisi Bill. saat itu Jujur nih Bill ya, gue pada di tahun 2015 kan Vidi mulai duluan. Jadi kan sebenarnya yang lebih ngerti prospecting, yang lebih ngerti produk sistem pasti Vindi. Ya, gue join di April 2015. Gue harus catch up. Dan jujur kalau di suami istri, menurut gue ya, ego suami kan gede nih. Jujur awal-awal konflik berikutnya adalah gue harus belajar sama istri gue nih, gitu. Ego gue kena. Kerendahan hati lu. Ya, ego gue kena di 2015 juga. Jadi kayak, gue harus belajar sama istri gue. Tapi istri gue lebih ngerti sih memang. Tapi ya gue harus nanya nih sama istri gue kayak gitu-gitu loh. Ya jadi menurut gue sih harus punya visi yang jelas. Akhirnya ya gue harus lebih dewasa. Ya udah, habis itu Vindi ngomong, ya intinya nanti kan kamu yang akan ngelit tim ini. Kamu yang jadi leader, jadi gue harus catch up, gue harus dengan sadar catch up di gue pelajarin leadership, dan kedua ya gue harus pelajarin cara sistem di lapangan juga, aka prospecting gitu loh. Berarti di awal gue simpulin peran pertama tuh Civindi yang ngambil setir lah, lu yang ikut sampai at that time mulai lu udah mulai ngerti, mulai fasih, mulai tektokan kiri kanannya dapet. Jadi kebanyakan sekarang lu orang jalanin bareng gitu ya. Saling ngisi lah ya. At the end memang kalau udah kerja pasangan, menurut gue tidak butuh waktu yang lama untuk akhirnya saling bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita dan kekurangan kelebihan pasangan yang bisa kita masuk gitu loh. Jadi at the end sih nggak butuh waktu yang lama buat ternyata pola kerjanya enak gini ya. Gitu. Nah cuma banyak orang yang di tengah proses saling mengenal itu mereka merasa gue nggak cocok nih kerja sama pasangan gue, dan akhirnya menyerah.
Dan menurut gue itu sebenarnya proses yang sebentar lagi lu lewatin, lu akan lebih saling mengenal. Dan kalau lu punya cukup kerendahan hati dan visi lu lebih besar daripada ego lu akan bisa melewati proses yang nggak seberapa ini. Agree sih. Sebenarnya kuncinya gesekannya pasti ada. Pasti lah. Agree. Sampai sekarang juga masih ada kok, Bill. Iya, cuman Pasti. gimana kita Maintainingnya aja. Maintaining, ya, betul. Iya, gue mikir pas 2015 mungkin kalau ego gue nggak gue turunin ya mungkin sampai sekarang gue juga nggak bakal nggak workout ada di sampai segininya industri ini gitu ya. ya. Gitu. Iya. Ego sih paling penting sih. Iya, gue lihat lu banyak berubah. Makanya kalau dari sisi cowok, apalagi kan gue juga mengerti ya. Kadang kita punya ego untuk nurunin itu dan in the end karena kalau kita sayang keluarga kita ya kita pasti harus tinggalin itu. Tapi kalau dari sisi cewek ya, dari sisi lu yang nyetir pertama kali di awal di industri ini, tantangan lu tuh apa waktu itu? Waktu saat itu tuh apa kayak lu tahu dia punya gengsi gitu, lu tahu dia punya pride, tapi satu sisi lu harus ngelit juga. Ya, jadi gini intinya adalah yang penting kalau di gua pada saat itu ya Bill ya, tahu tujuannya dulu, tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah Prudential ini kan buat gua nggak pengen cuma sukses di salah satu aspek doang, artinya cuma pengen berkelimpahan dalam sisi finansial aja, tapi kehidupan rumah tangga gua berantakan. Kan gua nggak mau itu. Iya. Jadi prioritas utama gua adalah di mana gua ngerasa rumah tangga gua harmonis, harusnya berkat juga pasti ngalir. Iya. Ya gitu, di situ prinsipnya dulu yang akhirnya gue ngerasa bagaimana cara keluarga ini harmonis. Keluarga ini harmonis adalah kepala keluarga dalam dan luar rumah. Itu adalah Devi. Jadi walaupun sekarang mungkin gue yang lebih tahu, tapi at the end gue pengen spotlight di tim ini kepalanya adalah Devi, bukan gue. Gue itu adalah chaperonnya dia, co-pilotnya dia. Co-pilot artinya kalau misalnya memang dia suatu saat memang ada satu dan lain hal yang membuat dia memang tidak bisa berfungsi maksimal, yang mungkin gue bisa menggantikan perannya. Begitu juga dia. Gitu, dia mah udah pasti bisa sendiri gitu. Jadi tujuan gue adalah memang ngasih dia spot itu gitu. Karena gue pengennya ke sana, ya gue juga harus punya kerendahan hati, nahan kesabaran dan sabar itu tadi ya. Di saat gue orangnya emang sebenarnya dasarnya kurang sabar. Kurang deal, bukan enggak. Oh iya. Kurang sabar. Ya, di saat gue ya oke, gak sabar gitu. Kurang sabar, gue harus dengan sabar mengikuti pace-nya suami gue. Agar dia bisa mendapatkan dan menjalankan perannya dengan baik gitu loh. Tetap menghormati. Yes, benar. Karena pace kita berdua beda banget. Contohnya aja gini, contoh kecilnya gue kasih. Misalnya dalam hal komunikasi, gue orangnya lebih straight to the point. Lu ngomong sama gue dari intinya Langsung aja. Devi, kalau gue tiba-tiba pulang sampai rumah misalnya gini, Dek, hal yang simpel misalnya ya, Dek, besok Ella pulang jam 1 jemput ya. Dia tuh pasti wait. Maksudnya gimana ya, ntar dulu. Dari pagi gimana gitu. Jadi tipenya nggak bisa. Dia harus pelan-pelan. Betul, dia tuh harus benar-benar dari awal lu ngomongnya, bangun momennya sampai akhirnya. Nah, gitu. Jadi itu pun hal-hal seperti itu kan gue pelajari biar lama ya. Enggak, saya nggak lama. Cuma emang dia terstruktur, betul, sistematis, betul, gitu kan. Nah, jadi itu hal yang gue ngeliat sebagai ini adalah satu senjata ampuh, hal yang gue perlukan yang ada lu gak di ada, tim gue, yang lu juga gue nggak ada. Gue orangnya nggak sistematis, gue orangnya nggak terstruktur. Gue melihat dia, jadi mungkin kalau misalnya awal-awal kalau di rumah tangga gue ngeliatnya lambat banget nih Devi. Tapi when it comes to Prudential, akhirnya kita bareng-bareng, gue bisa melihat itu sebagai satu kelebihan yang gila, dia orangnya sistematis banget sih. Gue sih nyerah sih kalau disuruh kayak begitu sih. Ngomong sama orang harus kayak bentar deh. Itu muter sampai akhirnya to the point. Jadi ya itulah yang gue ngeliat. Iya. Karena memang kan ada orang, kalau kita bicara bisnis asuransi gitu ya, maintain tim gitu kan, tipe orang beda-beda ya. Ada tipe yang bisa langsung lu straight, ada yang lu perlu muter dulu biar ngerti gitu ya. Jadi gue rasa kalian cukup menopang satu sama lain lah. Dan apa ya, gue juga merasa bahwa pernikahan itu kan, apalagi di agensi kita kan sesuatu yang penting ya. Makanya di bulan ini kan juga kita ada acara couple segala macam. Kita encourage orang-orang tuh untuk bangun kesuksesan tuh dari rumah juga gitu. Bukan cuman bangun dari luar kan gitu. Nah, based on pengalaman kalian, skill dalam pernikahan. Which is kan pernikahan nggak pernah berhenti belajar ya, Pak? Pasti. Iya kan? Pasti. Skill atau yang kalian udah alamin, yang kepake juga loh dalam leadership kalian bangun tim. Jadi skill dalam pernikahan kalian nih, skill untuk menjaga pernikahan kalian, kalian implementasikan di
pro Tim. di leadership ini? Oke. Skill apa yang paling menurut lu penting banget? Skill apa ya? Ya pasti pertama komunikasi mungkin ya. Iya sih, pasti yang bisa kita bawa sih komunikasi udah pastilah. Komunikasi the key lah ya, kuncinya lah. Cuman menurut gue respect each other juga penting lah. Gue sering ngobrol sama Vindi gini. Ini ke tim juga nih ya. Dan ini kita pelajarin di pernikahan kita juga gitu. Jadi ketika kita ada masalah, gue selalu sering banget gue ngomong sama Vindi. Kita discuss lah ya akhirnya. Gini loh, setiap ada masalah jangan langsung reaktif gitu loh. Setiap ada masalah, setiap ada kendala, gue sama Vindi tuh selalu belajar jangan langsung reaktif. Tenang dulu nih. Kita pikirin dulu. Jadi gini, kita kan manusia, pola pikirnya kan beda-beda, karakter beda-beda gitu loh. Jadi jangan sampai masalah langsung kita, oke, cepetan nih kita selesain. Enggak dulu, tenang dulu deh. Kita pikirin dulu deh. Jadi coba tempatin dulu kita di posisinya dia. Iya. Gitu loh. Iya. Apa sih bahasanya? Pengertian. Ya, mengerti pasangan. Betul. Iya. Sudut pandangnya lah ya. Sudut pandangnya lah. Karena gitu itu akan kepake ketika Yes. lu betul. maintain. Iya. Tim. Pengalaman gue sih, jadi ya maksudnya tim kita ya dengan karakter yang berbeda-beda, maksud gue setiap ada masalah tenang dulu deh, kita taruh posisi kita di dia dulu deh, gitu loh, jangan langsung ambil, wah dia emang terlalu begini, menghakimi dia terlalu langsung begini, gitu ya. gitu. Pastikan kita sering ngobrol ya, pastikan semua orang yang outputnya gitu kan pasti ada sesuatu hal yang terjadi dulu gitu loh. Jadi maksud gue sih, yang gue belajar sih, kalau ada masalah dan kendala jangan reaktif dulu deh. Ya. Tenang dulu, kita pelajarin dulu nih gitu. That's Balik good. lagi. Iya, that's good. Betul. Ada tambahan? Gitu sih. Nggak sih, udah ya, pokoknya intinya menurut gue memang banyak hal yang gue pelajarin juga dari Devi lah. Iya. Maksudnya banyak banget ya. Salah satunya memang gue kalau misalnya kecenderungan gue adalah anaknya nggak sabaran, anaknya cukup reaktif. Tapi begitu gue ngeliat Devi, banyak hal juga yang gue akhirnya seselin dari hal-hal yang reaktif dan lain-lain itu gitu. Jadi gue ngerasa memang in terms of komunikasi, justru gue banyak belajarnya dari Devi sebenarnya. Gimana caranya lu mikir dulu sebelum lu ngomong gitu. Nah, ini lanjut ke next question. As couple, suami istri kan pasti ada kebiasaan-kebiasaan kecil lah ya, kebiasaan-kebiasaan yang kalian sebagai pasangan lakukan gitu. Kebiasaan, oke. Kebiasaan apa tuh ya kan? Kebiasaan. Nah, pasti ada dong. Oke. Ya kan, kalau kayak gue sama Bella, kita punya kebiasaan tuh suka makan bakmi kalau pagi berdua. Bisa lo ngomong kebiasaan couple, wah Iya. kebiasaan. Ya kan? Nah, kalau ngomongin ke dampak ke bisnis, kadang efeknya ke gue adalah kita suka nyari couple yang suka makan bakmi pagi-pagi. Jadi kita bikin janji temu untuk makan bakmi bareng-bareng. Jadi kebiasaan kecil yang gue sama Bella seneng lakuin ternyata berguna nih di bisnis gue. Nah, kalau kalian ada nggak yang kayak gitu? Kebiasaan ada ya, apa? ada lah ya. Banyak sih sebenarnya ya, secara kita tidak sadari kalau nggak ditanya. Mungkin karena kebiasaan lo orang suka ngumpul kan? Mungkin ya. Iya. Iya gak sih? Karena kan gue ngeliat grup kalian nih kompak gitu ya. Kita satu suka sama yang ngumpul lain. ya, kita suka ngumpul ya. Suka ngumpul. Cuma Iya, dari dulu juga kamu juga suka ngumpul kan? Iya. Sama keluarga-keluarga kamu Nah, gitu. iya. Iya, Lu iya, punya iya, kebiasaan kan kalau event-event Natal apa itu kan kayak heboh gitu kan di rumah kan. Gue shock sih awal-awal gue shock. Maksudnya Vindi keluarga besar, gue keluarga kecil kan. Iya, Maksudnya gue iya, cuma iya. punya satu kakak doang gitu yang ya ngumpul-ngumpul juga yang Iya. standar lah. Tapi kebiasaan hangat itu yang akhirnya ke bawah loh. Ya mungkin nggak sadar ya, maksudnya itu yang gue syukurin. Maksudnya kalau misalnya di keluarga gue memang punya kebiasaan kayak keluarga yang nggak keluarga aja kita bisa sebut keluarga. Iya betul. Jadi betul. apalagi keluarga kayak sepupu aja kita bisa bener-bener kayak kakak adik kandung. Ngerangkul banget lah. Ngerangkul banget gitu. Jadi memang ada kebiasaan satu di keluarga yang mungkin yang sangat terbawa adalah ya rasa kekeluargaan itu sendiri. Gue jadi merasa gini, kalau dalam hal ya maksudnya sorry nih ya, gue kan memang sebelum ini kan ada pengalaman kerja dan lain-lain. Kalau hubungan cuma based on money gitu, itu bisa kapan aja hilang. Iya. Gitu, kapan aja hilang gitu. Uang lagi banyak, lagi tinggi-tingginya, ya juga lu bisa hilang hubungan. Uang lagi nggak ada juga bisa hilang gitu. Tapi kalau based on kekeluargaan, fokus lu itu tuh bukan di uang, tapi di hubungan itself gitu. Waktu satu sama lain saling mengecewakan ada nggak ada. Tapi karena lu terlalu sayang hubungan ini, lu akan cari cara gimana caranya balik lagi ya. Balik lagi. Akhirnya
akhirnya apa? Dalam hal kecil kayak gitu kan meruntuhkan ego untuk duluan buka komunikasi. Apa sih yang salah dari kita? Hal di mana sih yang mengecewakan? Dan sedikit banyak itu mempengaruhi bahwa kita juga harus terbuka ke tim bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita juga pasti ada blind spot yang mungkin lu yang bisa lihat dari kita gitu. Jadi apapun kesalahpahaman yang terjadi di antara kita, itu pasti ada salahnya gue juga. Gitu. Jadi mungkin ada hal kayak begitu yang gue pelajari secara tidak sadar dibangun di keluarga yang akhirnya terjadi di tim juga. Dari keluarga kecil ya. Betul sekali. Nah, ya itulah yang maksudnya mungkin banyak orang juga banyak nanya ke kita ya gitu. Cuma hal-hal yang memang yang terbangun secara emosi itu yang menurut gue penting. Bukan berarti kita jadi menomorduakan bisnis ya, enggak gitu. Tapi kalau misalnya dalam istilah kita tuh kita bisa bangun, toh dalam keluarga pun kita bisa bangun bisnis kok. Dalam bisnis pun kita bisa bangun keluarga. Cuma kan banyak tuh, gara-gara bisnis, gara-gara duit, keluarga pecah, temen ribut. Betul. Itu menurut gue sih memang banyak terjadi banget di luar sana. Dan again, kita nggak, ya sekarang gini, kita kan menilai tim based on sekarang, per hari ini. Dan secara keyakinan, menurut keyakinan kami berdua, gitu, yang kami doakan setiap hari adalah dekatkanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Jadi kalau karena satu dan lain hal tim ini tidak berkembang, orang ini tidak berkembang di tim kita, ya artinya Tuhan sedang menjaga kita aja dari hal-hal yang jahat di kemudian hari. Gitu. Jadi punya pemikiran bagaimana ceritanya, ya Tuhan lagi ngelihat ini orang-orang di tim ini gimana caranya gue jaga dia dengan menjauhkan hal-hal yang jahat, bisa jadi terjadi di kemudian hari. Cuma apakah hal itu bisa terjadi, ya nggak tahu gitu. Setuju. Gitu. Setuju. Jadi kebiasaan kecil yang menurut gue bener tuh mengataskan hubungan di atas bisnis. Jadi gue rasa juga mau bisnis apapun gitu ya, konvensional apapun, kalau udah duit jadi dasarnya ya teman-teman, jadi sulit lah pasti. Yang namanya gesekan kan terjadi ya. Pasti. Tapi kalau dasarnya tuh duit, ya udah. Tapi kalau kita hubungan yang didasari oleh kasih gitu ya, artinya gesekan pasti ada. Tapi gimana kita forgive each other, balik lagi, saling bangun. Nah itu di mana kita saling mengasah ya, jadi lebih baik. Nah, back ke next question gua adalah, ketika lo orang bangun komunitas ADT ya, dan yang tadi dengan value yang lo pegang, kebersamaan, kasih itu tadi, tapi kan ada karakter-karakter orang yang berbeda gitu. Nah, sekarang tentu kelihatannya kayaknya gampang. Tapi ketika lo cuman berdua doang, lo harus cari orang-orang yang satu visi dengan lo itu kan. Awalnya tuh gimana? Waktu kalian bangun kebersamaan itu tuh, kekompakan dalam tim, awalnya gimana? Karena kita nggak ngeliat sekarang nih. Sekarang lu udah ada. Tapi awalnya gimana? Cuma berdua. Sebenarnya yang pertama kali kita sadari ya waktu ketemu mereka semua adalah mereka semua orang yang berbeda-beda. Itu dulu. Berbeda dari kita dan berbeda satu sama lain. Nah, jadi karena mereka orang-orang yang berbeda, kebersamaan dalam tim itu dibangun atas dasar hubungan personalnya dulu. Jadi hubungan ke guanya ke kita berdua harus ada dulu nih. Jadi nggak serta-merta kita paksakan mereka untuk terus kumpul, lu kompak ya tim gitu. Itu kalau bahasa Devi apa sih? Itu sesuatu yang apa tuh? Apa kamu Jadi lu personal dulu hubungannya. Misalnya gue agent lu nih, hubungan kita udah dapet banget. Lu punya agent yang lain. Baru lu. Betul. Jadi at least gini, karena hubungannya sama kita berdua sudah terbangun. Lu udah terbangun sama kita, Bill. Lu gua ajak ketemu. Mau ketemu sama siapapun itu lu ngeliatnya kita dulu kan. Iya. Nah, pada saat udah ketemu gitu ya gimana cara kita mengkondisikannya aja. Karena gini, ada tipe tim yang lu nggak bisa manggil dia atas dasar meeting. Saya meeting yuk gitu. Dia pasti akan kayak apaan sih meeting apa nih gitu. Apa lagi training. Tapi kayak juga kenal tuh. Iya kan. Tapi ada juga tim yang lu nggak bisa. Kita kumpul yuk makan-makan. Apaan sih makan-makan? Gak kapan ada ngomongin ininya? Gak ada agenda, gak penting ya. Males gitu kan? Nah iya itu. Iya kan gitu. Betul. Jadi gimana caranya lu bangun dulu hubungan personal sama orang-orang yang kenali lah. Maksudnya kalau di kita tuh kenalin dulu timnya lu, tipenya orangnya gimana gitu. Jadi once mereka ke tipe yang satu, ya udah kita makan-makan yuk. Orangnya emang tipenya suka diajak makan-makan. Tapi at the end kan akan ada percakapan mengenai prudential. Habis makan-makan baru ngomongin bisnis. Begitu juga sebaliknya, orang yang cuma pengennya meeting doang, serius ya udah ajak meeting aja.
Tapi setelah ngomongin prudensial kan pasti akan ngomongin kehidupan juga. Berarti intinya kesimpulannya ketika di awal ya, gue samperin di awal, kita nggak bisa paksain mereka untuk suka satu sama yang lain dulu ya. Nggak bisa sih, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kalau gue inget nih ya, flashback gitu ya. Menurut gue sih awal-awal ADT terbentuk ya natural juga gitu loh. Maksudnya gini, mungkin gue sama Vindi udah punya value di ADT. Oke, kekeluargaan, kebersamaan. Tapi menurut gue kekeluargaan dan kebersamaan itu nggak akan bisa dipaksain juga. Nggak bisa kita paksain. Yeah. Nggak nih, gue harus deket banget sama Billy. Betul. Billy harus jadi kayak rasanya tuh kayak adek gue, nggak bisa kalau lu nggak ya, mau juga Bill begitu ya kan. Iya kan? Misalnya. Jadi menurut gue kalau gue yang penting duit gitu kan. iya. Jadi menurut gue awal mula terbentuk ADT menurut gue ya God Grace pastinya. Betul. Cuman value kita yang mau kita hidupin kan tulus Bill. Jadi maksud gue sama Vindi kan pengen ngebangun rasa itu kan tulus. Mungkin ada yang merasakan ketulusan kita, ya kan? Ada yang nggak ngerasain juga, ya nggak apa-apa. Jadi menurut gue sih tim kita yang terbentuk dan bertahan sampai sekarang sih menurut gue yang benar-benar ya memang God Grace, ya memang visinya, energinya itu sama gue sama Vindi, gitu loh. Kan ada juga yang nggak cocok dong, Iya, kan? Ada juga kita ngerekrut atau tim kita yang nggak ada di tim kita sekarang lagi dong, ya nggak masalah juga gitu loh. Jadi menurut gue sih awalnya ya kita tulus aja, natural. Yang sekarang ini dream teamnya kita nih ya orang-orang yang satu frekuensi, satu energi sama kita sih. Itu sih menurut berarti gue. ya even kita punya value bagus, kita pegang kebersamaan, itu juga nggak bisa memaksakan semua orang ikut kita. Yes, ujung-ujungnya setuju. orang yang cocok sama kita, visinya sama, jalan bareng gitu. Setuju. Kayak punya anak lah ya, kurang lebih anak kita membangun keluarga. Value dari kita yang kita turunin tergantung dia seberapa banyak yang dia mau turunin ke keluarganya. Gitu. Betul. Nah, berarti kalau misalnya gimana cara kalian memimpin tim kalian dengan hati tanpa kehilangan arah bisnis sebenarnya udah terjawab ya. Berarti kalian tuh tetap empati sama tim kalian, kondisinya, baru timingnya untuk ngomongin bisnis, baru ngomongin. Pernah nggak dalam satu keadaan tuh kalian kayak dilema, bingung kayak mau ngomongin bisnis apa enggak, sebenarnya ini harus disampaikan apa enggak? Dan yang kalian lakukan apa? Ada kepikiran nggak? Sering nggak? Sering, pasti itu sering terjadi. Ngomongin bisnis gimana nih? Jadi misalnya ngomongin bisnis sama orang yang perlu hubungan dulu nih. Oke. Ketika lagi ngomongin hubungan, ngumpul, lu tahu nih, lu harus sebagai pemimpin, lu pengen ngomongin hal yang bisnis. Oke. Ya, sering. Apa yang terjadi? Kebanyakan. Ya, sebenarnya kalau bisa dibilangin sering terjadi lah ya. Cuma kalau bisa diingat case by case-nya tentu aja beda-beda gitu. Cuma kalau misalnya biasanya yang kita lakukan adalah yang pertama kali sebelum ketemu kita udah ngomongin dulu nih. Karena kan tim yang kita kejelasan di awal. yang tim yang akan kita temuin kan kita sudah cukup kenal harusnya sama dia. Kita udah cukup bisa memprediksikan bahwa pertemuan hari ini yang akan terjadi kurang lebih adalah misalnya nih orangnya sanguin banget nih. Pasti dia akan lebih mimpin percakapan yang di luar perut nih. Gimana caranya ntar siapa yang mau masuk nih? Kamu yang mau masuk, kamu ntar aku oper ke kamu masuk, atau memang biarin aku dulu yang ngomong gitu. Jadi tergantung tipe orang yang akan kita temuin dulu gitu. Cuma sering nggak terjadi di luar dari rencana? Sering juga gitu. Iya pastilah. Gitu. Cuma emang at the end kita berdua saling percayalah. Di mana Devi langsung masuk pro misalnya, gue sebagai pasangan harus tentu saja support dia. Harus posisinya 2 lawan 1, kasarnya tuh gitu. Iya. Gitu juga dimana kalau misalnya gue lagi ngobrol terus dia gitu bisa gue masukin ke pro, dia juga ikutan ke gue. Ataupun mungkin dalam hal ini dua-duanya lagi ngerasa, misalnya contohnya nih Bill ya, kita ketemu lu hari ini. Di pikiran kita adalah ya udahlah kita ajak ngobrol dia dulu, tanya tentang anaknya bla 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 bla. Nanti kira-kira kalau aku udah kasih kamu kode baru masuk. Kamu masuk ya. Tapi ternyata yang pas ketemu tiba-tiba lu curhat misalnya. Lu curhat, lu nangis-nangis. Kondisi saat itu kan tidak memungkinkan. Ya kan? Akhirnya gue akan WhatsApp Devi. Dek, ntar dulu hold dulu hari ini kayaknya jalan dulu ya gitu. Karena kebiasa kayak gitu kan yang lebih punya kepekaan kan perempuan kan. Kayaknya nggak bisa deh hari ini kita paksain juga nggak kondusif. Ya akhirnya apa? Kita dengerin dulu dia hari ini. Mungkin dari gue akan keluar disclaim.
at the end ya, misalnya semua percakapan terjadi, baru misalnya gue akan keluarin misalnya tadinya tuh ada hal-hal yang pengen gue sharing yang kebetulan pas lu cerita. Sebenarnya mungkin bisa jadi ini satu solusi buat lu. Tapi sepertinya kayaknya kita nggak bisa ngomongin sekarang. Kita set waktu. Sebenarnya kuncinya kejelasan itu ya, dan ya betul. Sangat menjawab dari awal juga udah jelas Pak. Jadi kita udah bilang sama orangnya misalnya ya dari awal kita tujuannya mau ini, agendanya udah jelas gitu ya. Tapi tetap kebersamaan itunya nggak dipinggirin gitu. Iya. Sorry, gue tambahin sedikit. Cuman mungkin gue dari different angle-nya lagi ya. Cuman menurut gue dari kita berduanya juga penting Bill, upgrading ke ke value leadership kita juga. Jadi jangan lupa juga gitu loh. Jadi maksud gue mungkin gue sama Vindi masih harus banyak belajar lah. Cuman di saat awal-awal itu maksud gue yang bisa terjadi kita bisa ngelihat situasi dan kondisi, pasti kan awalnya kita upgrade diri kita dulu juga dong gitu loh. Maksud gue itu jangan dilupakan. Tetap. Jadi jangan pertanyaannya tuh nggak selalu melulu jadi hubungan dulu atau bisnis dulu atau hubungan dulu. Sebenarnya lu upgrade diri lu dulu deh sebenarnya deh menurut gue ya. Jadi maksud gue gini, Vini ngomongin sanguin koler segala macam kan kita belajar dulu Bill, betul ya. Dan sebelum gue di bisnis ini pun gue nggak belajar karakteristik orang gitu kan. Karena kalau gue belum mau belajar tentang itu dan gue nggak ngerti tujuan gue belajar karakteristik untuk apa, menurut gue juga nggak akan bisa ngebaca keadaan dan segala macem. Jadi menurut gue sebelum kita bertanya hubungan dulu atau bisnis dulu, ya kita upgrade dulu deh. Maksudnya kita sadar dulu lah. Betul. Ya bukan gue juga ngerasa si paling upgrade. Cuman maksud gue kayak gue flashback, nggak nih gue belajar dulu karakteristik. Oh ada 4. Oh gunanya gue belajar karakteristik tuh untuk kalau ada keadaan ini, gue sama Vindi harus act like what? Seperti apa gitu loh. Jadi menurut gue sih hal itu jangan dilupain juga gitu. Upgrade skill. Yes, di awalnya. Ini semua terjadi kan karena mungkin ya harus selalu upgrade skill leadership, ilmu lah. Tapi lucu deh, gue tiba-tiba keinget. Lu pernah nggak ngalamin atau menghandle satu konflik dalam tim yang gong banget? Dan gimana kalian react saat itu? Langsung kepikiran dong kalau namanya gini, kita kan bisnis ini kan nggak bukan kita hubungannya sama orang lain ya, bener gak sih? Dan biasanya adalah kita nggak bisa ngomongin bisnis doang, kadang kita perlu bantu atau nge-lead mentoring masalah di luar bisnisnya dulu, bantu beresin lah, ibaratnya gitu loh, baru bisa nih ya kan? Pasti. Ada nggak sih, keinget gak sih? Satu konflik yang di tim kalian yang sampai wah gila nih. Ya kalau konflik ya ada aja banyak lah ya. Pastilah. Harus. Ya ceritakan satu lah. Gue sama Vindi pun sampai saat ini ya masih berkonflik juga. Iya. Sebut saja namanya Mawar ya. Iya. Sebenarnya konflik banyak ya. Cuma kebetulan memang yang kita temuin kan kebanyakan suami istri. Iya, tim kalian banyak pasangan ya. Jadi memang banyak konflik yang terjadi. Apa mungkin itu cerminan kita dulu gitu loh. Juga ya nggak tahu juga. Cuma yang pasti banyak konflik yang kita temui adalah konflik rumah tangga. Iya. Yang memang akhirannya kita ada dalam pusaran itu juga gitu kan. Jadi memang ya ada aja dulu ada kejadian yang istrinya kabur dari rumah gitu kan. Ada aja ya. Ada aja gitu. Terus suaminya nyari-nyari ke kita ada aja gitu ya. Jadi satu sisi istrinya di rumah bilang jangan bilang laki gue di sini. Karena dalam hati gue gini, kenapa lu nggak kabur ke rumah mak lu ya? Kenapa ke sini gitu kan? Kayak gitu. Cuma ya itulah maksudnya dalam artian ya itu mungkin proses yang kita berdua juga sedang pelajari untuk yang namanya kalau konteksnya memperbesar kapasitas. Gimana caranya lu bersikap, lu ada hubungan bisnis, tapi satu sisi juga lu ada dalam pusaran kehidupan personalnya dia gitu kan. Betul. Nah jadi memang ya belajar lah Bill, itu proses belajar yang dimana memang ada nggak yang habis berkonflik masih ada di tim kita ada. Ada nggak yang habis berkonflik konfliknya nggak selesai, nggak ada di tim kita lagi, ada aja juga gitu. Jadi memang proses belajar yang kata Devi benar, leadership itu nggak berhenti kan. Cuma yang kita sadari adalah gini, leadership itu menurut gue pribadi ya, maksudnya kita bukan keluarga untuk ada menyelesaikan masalah keluarga mereka. Tapi kita juga bukan orang luar
yang cuma bisa ngeliatin doang, Iya, dia nggak iya. ngapa-ngapain gitu loh. Jadi sebenarnya dibilang posisi kita adalah posisi di tengah-tengah. Yang penting bisa tahu bersikap. Nih gue lagi bersikap sebagai temen lu ya. Nah teman itu gue cuma bisa ngasih tahu lu yang bener aja. Ya. Kalau orangnya juga salah ya udah kita berani ngomong karena kita balik lagi ngomongin hal yang benar. Kan ada betul. temen yang cuma mau nyenengin doang ya. Betul. Nah ada juga misalnya ini urusan rumah tangga nih. Ya kita kan tahu kapasitas kita bukan urusan mereka. Iya betul. Ini bukan Betul, ibarat kata bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Akhirnya kita harus memang dengan kebesaran hati tidak berusaha menjadi pahlawan juga. Iya betul. Itu gitu penting loh. tuh. Untuk yang bilang bahwa ini urusan kalian berdua, kalian yang paling tahu. Gue sama Devi nggak akan bisa. Oh iya, ada satu cerita yang lucu banget nih ya. Jadi intinya suami istri ini konflik gede lah. Iya. Sampai pada saat itu mau dibawa ke ranah pengadilan. Wow. Si laki-laki minta tolong Devi jadi saksi pihak laki-laki. Wow. Perempuan minta gua jadi saksi pihak perempuan. Nah karena ini orangnya udah nggak akan mungkin komunikasi sama kita, jadi udahlah coba kita cerita. Kamu tahu? Nggak usah disebut namanya. Ada fotonya. Lanjut. Aku nggak tahu sayang. Itu gong banget. Masa nggak Akhirnya? tahu sih, sayang? Iya oke. Terus. Itu gong banget sih. Itu kayak gue sama Devi Akhirnya bahas. jadi tuh, maksudnya jadi kalian. Enggak dong. Akhirnya kita memutuskan untuk wah ini udah terlalu bisa jauh. nih. Kita Iya, mundur. Gue ngomong sama intinya. Lo berani mundur akhirnya. Berani mundur. Untuk kayak ini kalau gue majuin yang ada gue sama Devi. Dengan resiko sebenarnya lo ada kehilangan orang ini tim. Yes, itu tim. Berarti lo mendingan. Benar. Ya gini, satu hal yang gue sama Devi punya prinsip adalah kita nggak takut kehilangan bisnis. Sebenarnya kita lebih takut adalah kehilangan hubungan. Tapi kalau hubungan ini worth untuk diperhilangkan, dalam tanda kutip maksudnya kayak ranting, emang harusnya dipotong dari kehidupan kita daripada merusak hubungan kita. Mendingan ya udah disolain lah, ya udahlah. Emang ini nggak baik buat hidup kita gitu. Jadi pada saat itu gue sama Devi harus bilang ya sayang, ya kayaknya emang kita yang harus mundur dari kehidupannya mereka. Akhirnya intinya Devi ngomong sama cowoknya, gue ngomong sama ceweknya bahwa nggak bisa. Ini adalah masalah kalian berdua. Gue pun sama Devi tidak ada di rumah tempat di mana kalian berkonflik. Wow. Jadi susah untuk kita melihat POV siapa yang paling benar. Cuma kalian berdua yang paling tahu. Ujungnya bukan siapa benar siapa salah juga kan. Betul, Iya. betul. Iya nggak sih? Banget, Cuman kalau worth buat diperjuangin ya kita pasti akan perjuangkan Betul. hubungannya ya Betul, maksudnya ya. hubungannya. Iya. Kalau hubungannya memang untuk worth it ya kita akan gimana pun caranya untuk Iya. ya cobalah kasih pandangan. Cuman kadang-kadang sih nggak ada salahnya juga kita bertanya sih menurut gue ya. Dalam arti gini, mungkin kalau Vindi ngelihat, oke deh gue bisa ngasih masukan sebagai apa. Mungkin Vindi ada sense itu mungkin ya. Cuman kalau gue misalkan di awal-awal bertanya pun nggak masalah menurut gue. Let's say ada tim lagi konflik dan segala macam. Mungkin kita bisa nanya, Bill, lu mengharapkan gue sekarang di posisi apa nih sebagai temen lu, sebagai Sebenarnya leader? keterbukaan itu lu di awal. Iya, maksud gue kan gue mungkin nggak bisa sok tahu, Billy Atau mau sok pahlawan. Iya, Billy perlu gue selesain gak ya masalahnya, atau Billy perlu gue kasih masukan gak ya? Mungkin lu nggak butuh masukan dari gue. Betul. Cuma butuh Tapi dengerin gue aja. kadang-kadang suka sok tahu gitu. Iya. Jadi maksud gue nggak ada salahnya nanya kali ya, Bill, Iya. lu mau sekarang tuh posisi gue mau sebagai apa nih? Pendengar yang baik Lu aja. maunya gimana? Ya, sebagai teman kah? Sebagai leader kah ngasih masukannya? Atau sebagai kakak kah? That's good. Gitu loh. Yang nggak ada salahnya menanya sih menurut Kadang gue. orang tuh sungkan untuk ngomong itu terbuka di awal tuh teman-teman Iya, ya. iya, Apalagi iya. dalam nyelesain masalah konflik dalam tim gitu kan. Jadi kayaknya seolah-olah si paling bisa benerin kayaknya Iya. harus. Iya, takutnya Padahal iya. orang kan Kita juga manusia. iya. Iya. Iya, gue setuju. Nah, mungkin terakhir nih dari gue belajar banyak banget hari ini sih sama kalian. Cuman ada nggak sih pesan buat teman-teman leaders yang kerja pasangan? Atau sekarang mungkin itu satu ya. Pesan buat teman-teman yang kerja pasangan supaya mereka punya tim yang kompak juga. Nah, yang kedua mungkin pesannya buat teman-teman yang pasangannya belum, Oke. baru dianya doang nih. Gitu. Supaya bisa bertumbuh berkembang Ya. seperti kalian. Nah, coba kalian kasih pesannya. Pesan ya. Kalau gimana yang belum jalanin Salah satu pasangan, pasangan ya mungkin nanti Vindi yang Iya. lebih valid kali ya, karena waktu itu dia yang gigih untuk ngajak gue. Ya kan, mungkin Vindi yang lebih valid buat pasangan nih berarti. buat pasangan. Ya kalau buat pasangan sih sebenarnya pesannya apa ya?
mungkin kalau pengalaman gue 10 tahun di industri ini, sebenarnya dari jawaban-jawaban yang tadi, respect satu sama lain dulu sih sebenarnya. Respect satu sama lain, sesama pasangan, saling ngerti. Cuman yang akan selalu gue hidupin ya sampai sekarang, value atau nilai, ya itu sih, maksudnya setiap ada kendala jangan langsung reaktif dulu deh. Lu pikir dulu deh. Ini kedua pasangan ya? Kedua pasangan gitu loh. Jadi pikir dulu. Lu taruh tuh lu tuh di sepatunya dia. Iya. Lu lihat dulu gitu loh. Lu juga taruh sepatunya di sepatunya yang pasangan lu gitu loh. Jadi jangan langsung reaktif yang egois nih apa, entar dulu. Setiap masalah kan pasti ada sumbunya. Kalau gue tuh selalu nyari sumbunya dulu gitu sih, menurut gue ya. Tuh. Kalau buat yang belum, belum kerja pasangan ya mungkin ya. Maksudnya entah belum punya pasangan. Mungkin pesannya atau lebih buat ini nih, pasangan yang jalanin, kan pasangannya belum jalanin. Ya. Sama mungkin ada pesan buat, nah tuh pasangan yang belum jalanin. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Ya ngerti. Oke, untuk para pejuang-pejuang tangguh yang mungkin pasangannya belum ikutan ya. Menurut gue gini, urusan rumah tangga itu urusan memenangkan satu hati, tapi leadership itu memimpin banyak hati. Jadi bagaimana bisa memenangkan satu hati di rumah, itu yang jadi PR gitu kan, jadi PR. Jadi bukan berarti akhirnya tujuannya semuanya harus, berarti kalau misalnya dia nggak join Pru juga bareng gue, berarti rumah tangga kita jadi nggak gitu juga. Karena kalau misalnya ngomongin konteks rumah tangga tuh menurut gue tuh kayak, ya gue selalu ibaratin kayak mobil lah, mobil tuh punya 4 roda. Ketika salah satu roda tidak berfungsi, artinya roda yang lain harus kerja ekstra lebih kerja keras untuk menutupi fungsi yang satunya yang belum maksimal gitu. Artinya apa? Ya mungkin untuk sekarang ini 2014 ya gue gitu lagi kerja ekstra maksimal untuk bagaimana caranya memenangkan hati seorang Devi gitu. Jadi yang paling tahu pasangan kita adalah kita gitu. Jadi pakailah kerendahan hati, kesabaran untuk coba mengerti sudut pandangnya, benar sudut pandangnya mereka seperti apa, dan jangan berhenti berjuang menurut gua. Ya, jadi karena batu sekeras apapun juga kena tetesan air suatu saat akan ini pecah buktinya juga, ya kan gitu. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya itu mungkin ya. Jadi ya kalau misalnya memang untuk sekarang salah satunya yang lagi pegang usaha yang lebih keras, ya it's okay. Jangan perhitungan. Betul. Akan ada suatu saat juga kita di rumah gitu kan. Karena ujung-ujungnya buat berdua juga. Betul sekali. Jadi akan ada masanya di mana ya saling mengisi satu sama lain dan itu akan tiba masanya. Cuma kalau misalnya untuk pasangan yang mungkin belum ikutan ke sini ya. Ya siapapun mungkin kalian lo, atau mungkin saya bicara pada Devi 2014 gitu ya. Yang ya sayang-sayangku ya. Sadarkah kita bahwa kita tuh hidup di dunia tuh bukan buat diri kita sendiri. Ya ada tertulis juga apalah fungsinya garam kalau tidak asin lagi gitu loh buat orang lain gitu. Jadi hidup kita tuh dampaknya tuh buat orang lain. Dampak terdekat adalah buat anak-anak kita, buat keluarga kita gitu. Jadi cobalah turunkan egonya sedikit untuk melihat apakah ada potensi atau peluang di luar dari apa yang menjadi zona nyamannya kita sekarang yang bisa bawa keluarga kita ke impian yang jauh lebih besar daripada sekedar egonya kita doang. Karena pengalaman kita berdua sih, kita menjalankan Prudential selama berarti ini tahun ke-11. Tahun ke-11 berdua ya, tahun ke-11. Nggak ada bisnis lain selain Prudential. Tidak ada sampingan lain selain Prudential. Tidak ada ngelirik bisnis-bisnis lain selain Prudential. Karena memang tidak ada yang secukup masuk akal kayak Prudential. Gitu. Jadi punyakah kita kerendahan hati buat mau tahu dulu ada peluang yang sebegitu besarnya bisa bawa keluarga kita ke arah sana gitu. Ya. That's good. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Teman-teman hari ini pasti belajar banyak banget dari Ko Devi Civindi. Jadi apa ya, dalam hidup ini kita nggak pernah harus berhenti belajar teman-teman, karena ada 3 hal yang paling penting untuk kita upgrade: leadership, relationship, sama stewardship. Kita udah belajar banget ketiga hal ini dari mereka. Jadi harapannya di podcast berikutnya kita bisa sama-sama bertumbuh, berkembang, temuin potensi yang terbaik gitu ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman ngerasa terberkati sama podcast kita, like, comment, sama subscribe. Oke?
Itu aja. Yes, thank you Bill. Thank you, Kita ketemu Thank you so lagi. much. Bye bye. Happy Valentine. See you.